Di tepian anak sungai Kalinagara, tersembunyi sebuah permata spiritual yang telah lama menjadi saksi bisu sejarah dan keajaiban. Masjid Jami Besar Pandulangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Besar, merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Terletak hanya 1,5 kilometer dari ibu kota, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masjid ini bukanlah besar dalam ukuran fisik, melainkan besar dalam makna, sejarah, dan karomah. Melalui lensa dokumenter, kisah ini menelusuri asal-usul masjid yang penuh misteri dan keanggunan. Dihiasi cerita-cerita dari para tetua kampung tentang benda-benda bangunan yang berpindah sendiri, karomah para ulama besar yang menjadi jamaahnya, serta aura mistis yang justru memancarkan kedamaian. Dengan narasi mendalam dan visual bangunan yang masih lestari dalam kesederhanaan, dokumenter ini menjadi perjalanan spiritual dan budaya yang mengungkap bagaimana sebuah tempat ibadah bisa menjadi simbol warisan, keimanan, dan karunia ilahi yang abadi bagi masyarakat desa Pandulangan dan sekitarnya. Dulu sejarahnya lah sebelum masjid sini dibangun, ada sebelum masjid ada di desa Teluk Betong. Nah, jadi waktu itulah lantaran jamaahnya pasar banyak terus, lalu masjid di Teluk Betong tuh ada menopang lagi. Nah, jadi lalu masjid di Teluk Betong tuh dihancur, dipindah ke sini. Setelah melalui musyawarah beberapa desa yang seputaran di sini kan. Nah, jadi dihancur masjid di situ, dibangun ke sini biasa. Nah, jadi sampai wah ini masih ada sisa-sisa bangunan yang di situ dulu yang dibangun di sini yang terus tentunya seperti tiang-tiang yang ada di latar ini. Nah, itu bagus yang bangunan yang di Teluk Betong. Nah, jadi kemudian waktu itulah hanya jadi sebuah rangka yang belum nonton masjidnya sudah dipakai untuk sembahyang Jumat, sembahyangan ini kan. Jadi setelah ada terjadi angin ribut lalu rubuh bangunan ini. Nah, jadi setelah bangunan ini rubuh kan, kalau masyarakat musyawarah lagi maunya bertajak ke desa Pematang Bintang pula. Nah, jadi setelah itu kan gotong royong ke daerah Berito untuk mencari bahan-bahan ini. Jadi setelah terkumpul di desa Pematang Binting, lalu masyarakat ini masih ada yang menghendaki di desa Pandulangan sini. Nah, jadi terjadi dua pendapat. Ujar orang yang hendak di desa Pematang Binting, kalau mau mendirikan masjid di desa Pandulangan, silakan angkut barang-barangnya yang sudah ada di Pematang Binting situ ke sini. Nah, tahu-tahu dalam waktu semalaman tidak ada yang mengetahuinya siapa orangnya yang mengangkut ke sini. Barang-barang yang sudah ada di sana terpindah dengan sendirinya ke sini. Jadi dari kejadian yang luar biasa itu diberi nama ini Masjid Jami Besar, kejadian yang luar biasa. Nah, itu sejarah nama kenapa jadi ngarannya ini besar. Nah, bukan berarti bangunannya nang besar, kejadiannya yang luar biasa. Nah, jadi setelah itu kan bahannya sudah terkumpul ke sini, dibangun lagi di sini. Nah, jadi setelah dibangun di sini kan sudah kawa dipakai sembahyangan. Yang 3 set yang di muka ini ulama-ulama besar. Ibarat kita yang wah ini kan kayak guru sakumpul, kayak guru danau, nah bandingannya kan ibarat kita nang kayak ini. Nah, jadi ada yang makam yang di muka sini itu cucu dari Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Tahir bin Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau ke bawahnya anak Sidin Syekh Ismail itu anak Sidin Syekh Ahmad Mukni. Syekh Ahmad Mukni itu orang tua dari Guru Bahit. Nah, jadi ini Dato dari Guru Bahit, cucu dari Datuk Kelampayan. Kalau setelah
Anus itu kan asalnya kan di Teluk Betong. Nah jadi kan waktu di Teluk Betong itu sudah kada menampung lagi, lalu masyarakat ini musyawarah waktu itu kalau mau membangun ke sini kan pada tahun 1878 Masehi. Kalau Hijriahnya 1298 Hijriahnya. Kalau tokoh utamanya panitia pembangunan ini Tuan Guru Haji Sa'duddin. Sidin ini bermakam di Desa Pematang Bintang, di Langgar Darussadah. Langgar Darussadah di Desa Pematang Bintang itu di mukanya ada kubah, situ kubur Sidin. Mempunyai 4 pangkat atap. Jadi 4 pangkat atap itu melambangkan bahwa sahabat Nabi ada 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian ada lagi rangkap ke bawahnya lagi 4 juga kan, melambangkan madhab terbesar, ada 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi ada lagi ke bawahnya lagi 4 rangkap lagi melambangkan tingkat keyakinan umat Muslim, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sedangkan tiangnya ini ada 17 gigi. Yang ini sekeliling ini yang 10 meter tingginya. Kalau yang 4 ini 13 meter, kalau yang satu di kanan itu 13,5. Jadi jumlahnya 17. Nah, 17 buah tiang itu dilambangkan jumlah rakaat sembahyang kita sehari semalam. Pada tahun 1908 kedua. Ini tahun 1908 itu rehab yang bagian atasnya. Nah, jadi waktu itu kan ada yang namanya petaka ini yang ini. Ini kan. Nah, jadi petaka ini tahun 1908 itu diganti dengan yang ada yang sekarang ini. Nah, jadi ada yang paling besar ada di atas sini anaknya. Kalau yang penengahan yang di atas imam sini. Kalau yang paling kecil lagi yang di atas sini. Jadi kebetulan pada waktu itu petaka-petaka itu kan sudah diganti itu. Lalu anak ada di daerah Kalua orang membangun masjid. Nah, jadi di daerah Kalua itu manukare petaka ini. Ini petakannya ini beri nama petaka 3 beranak. Nah, hanya tiga buah petaka kan. Nah, jadi setelah dipindah ke Kalua, setiap malam ada bunyi suara menangis. Diperiksa orang tidak ada manusianya yang menangis. Karena malam berikutnya ada lagi suara menangis. Diperiksa ada lagi. Beberapa malam kejadian ada suara menangis itu, lalu timbul suara, pulangkan kami ke alam yuk. Nah, jadi ujar orang di Kalua itu selain daripada nang 3 itu kadida barangnya nang dari alam yuk. Nah, jadi setelah kejadian itu diberikan ke sini. Memang sebagian ada panglat yang memasang PH ini dulu kan sampai malam pun begitu. Pernah bertemu dengan orang gaib yang ada di sini. Jadi menurut cerita yang Tuhan sama ini ada orang tua yang janggut panjang lah, ada berbentuk ular putih. Nah, jadi kemungkinan dua macam itu orangnya yang penunggu di Indonesia. Tangga itu mulai awal dibangun juga. Cuma kalau awal sekali yang ada yang di atas itu aja. Nah, kalau jadi sebagai tempat ajan hari Jumat lawan hari raya di atas itu. Jadi
pada tahun 1976 lalu diulas sa petak lagi bakal bausin. Nah, jadi sampai waktu ini di bakal bausin ini tempat ajennya. Nah, kalau dulunya mulai waktu dibangun dulu di atas kali sana. Memang lah kalau ciri-ciri khasnya itu pertama tadi lah dari segi tadi kan bentuk ini kan kada berubah mulai awal. Itu yang pertama. Yang kedua pulang lah yang sering orang penasaran yang namanya petaka 3 beranak yang ada suara menangis lagi. Akan juga yang di atas ini sebagai tempat ajan. Kebanyakan orang kan ajan di bawah sini aja. Kalau di sini lain dari yang lain. Mulai awal dibangun sampai sekarang tetap bertahan di atas itu ajan. Tapi untuk hari Jumat dengan hari raya. Nah, kalau harian kan tetap jadi di bawah sini sendiri. Nah. Ketuanya Kiai Haji Fahrudin, kalau sekretarisnya Said Mahfuz, kalau bendaharanya Muhammad Hosni. Harapannya mudah-mudahan anak dari pihak pemerintah atau pihak dari kantor agar budaya ada memberikan bantuan terhadap masjid ini kan supaya memudahkan untuk pembangunan anak rehabilitas yang bagian yang di atas itu. Soalnya kalau semata-mata duit dari kas masjid tidak mencukupi itu kalau untuk perbaikan yang bagian atap ini.